Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-barrul karim wal raufur rahim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratin mustaqim wad-da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Riyadhus Shalihin, kita masih ada di bab yang kedua, bab taubat. Hadis yang terakhir di bab itu hadis yang ke-24 tentang pembunuh dan orang yang dibunuh yang sama-sama masuk surga. Ada hadis lain yang sebaliknya, pembunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Di hadis ini di bab taubat sebaliknya, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulin yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu summa yatubullahu 'alal qatili fayuslimu wa yustashhadu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulin. Yadhaqu buat keseharian kita artinya tertawa. Tapi jangan dimaknai Allah tertawa memandang dua orang, satu membunuh, satu dibunuh. Jangan dimaknai untuk Allah seperti makna untuk kita. Ketika kita katakan Allah tertawa, boleh jadi orang yang dengerin langsung di hatinya ada bayangan Allah tertawa, kita bayangin orang tertawa dengan bibir dan lain sebagainya, itu haram. Arahnya jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya.
Jadi nggak boleh memaknai yadhaku untuk Allah seperti makna yadhaku untuk manusia. Karena ketika kita maknai dengan makna yang sama, sekali lagi akan bisa mengarahkan pikiran orang yang mendengarkan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu haram. Membayangkan Allah tertawa berarti Allah itu bibirnya segala macam seperti kita, itu haram. Haram. Kalau toh ada ulama yang bilang tidak haram menyamakan Allah, itu ulama Ahlus Sunnah sudah menetapkan kelompok itu kelompok sesat. Dulu diidentifikasi mereka dengan nama kelompok Mujassimah. Kelompok yang meyakini bahwa Allah itu seperti manusia. Punya mata, punya tangan, punya telinga, punya kaki. Ini kelompok Mujassimah. Saat ini pemikiran seperti itu tetap ada, walaupun mereka tidak mau disebut sebagai Mujassimah. Jadi memaknai yadhaku untuk Allah jangan dimaknai sama seperti yadhaku untuk kita. Untuk kita manusia, yadhaku maknanya tertawa. Tidak boleh menyamakan makna yang untuk Allah dengan untuk manusia, karena dikhawatirkan orang yang dengar akan langsung membayang-bayangkan Allah seperti manusia. Allah sudah menegaskan di Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Lengkapnya, fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Fatirus samawati wal ard, Allah pencipta langit, bumi dan seluruh isinya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan untuk kalian manusia dari bangsa kalian sendiri, dari jenis kalian pasangan suami istri. Wa minal an'ami azwaja, demikian juga Allah jadikan untuk binatang ternak pasangan mereka. Yadra'ukum fi, dengan ketetapan adanya pasangan itulah manusia, hewan berkembang biak. Sebanyak apapun manusia, binatang dan lain sebagainya, tetap laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah tidak boleh disamakan dengan sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain, salah seorang guru Imam Bukhari, Al-Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai, beliau menyatakan man sabbahallaha bi khalqihi fahuwa kafirun, atau faqad kafar. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Ini salah satu guru Imam Bukhari. Yang selanjutnya mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepandangan dengan beliau. Siapa saja yang menyamakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Namun demikian, siapa saja yang menentang sifat yang Allah gunakan untuk menyifati zatnya, dia pun kafir. Allah punya sifat maha mendengar, maha melihat dan lain sebagainya, itu harus kita akui. Jangan kita nafikan, jangan kita tiadakan.
Termasuk bahwa Allah sumastawa alal ars, Allah istiwa di ars, itu pun harus kita akui, wajib. Nah, para ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat khobariyah, mereka lebih memilih diam, tidak membahas. Allah istiwa di ars, mereka nggak mau bahas. Bagaimana istiwanya, mereka nggak mau membahas, karena salah-salah akan mengarah pada menyerupakan Allah dengan sesuatu. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Karena itu sabda Rasul di hadis ini, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Al-Qadhi Iyad, beliau memberikan penjelasan, majazun anir ridho. Jadi sabda Nabi, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala, bukan Allah tertawa, tapi artinya Allah senang, Allah ridho. Ila rajuli, kepada dua orang, kepada perilaku mereka, perbuatan mereka, Allah puji mereka, Allah berikan mereka ganjaran, Allah berikan cintanya kepada mereka. Dua orang yang menjadikan Allah ridho, Allah senang, itu apa perilaku mereka? Yaqtulu ahaduhumal akhara, salah satunya membunuh yang lain. Pembunuh dan terbunuh. Sumayadkhulanil jannah, selanjutnya dua-duanya masuk surga. Yang bunuh masuk surga, yang dibunuh pun masuk surga. Kok bisa hal itu terjadi? Oleh Rasul dijelasin, yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang satu muslim, dia perang menghadapi orang kafir, niatnya karena Allah, perang fi sabilillah. Lalu dia terbunuh, mati syahid, surga tempatnya. Fayaqtulu, yang satunya lagi si kafir yang membunuh dia, summayatubullah alal qatil, Allah berikan ampunannya, Allah berikan hidayahnya, dia masuk Islam. Bisa jadi masuk Islam masih di medan perang itu, perang belum selesai, dia dapat hidayah masuk Islam. Lalu selanjutnya dia berada di pihak muslim, dia pun dibunuh. Dari semula membunuh muslim, dapat hidayah masuk Islam, dia perang lagi, dia dibunuh. Ini yang dimaksud oleh Rasul, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Fa yuslimu, dia dapat ampunan Allah, jalannya dapat hidayah, dia masuk Islam. Fa yustashhadu, lalu dia pun Islamnya mantap, dia saat itu juga dia tetap berjihad. Kalau semula atas nama sebagai orang kafir, selanjutnya begitu dapat hidayah, dia berada di pihak muslim. Jamaah dan ya Allah wa ajmain. Dan itu sangat boleh jadi, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan hidayah dalam waktu sekejap. Beberapa menit sebelumnya masih ada di pihak kafir, dalam waktu sekejap dia sudah dapat hidayah, beralih haluan berada di pihak muslim. Itulah bagian dari karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Enggak cuma di zaman Rasul, di zaman perang waktu Uni Soviet masih ada di Afghanistan. Banyak kisah pasukan merah, tentara merah Rusia, Uni Soviet yang dapat hidayah sebelum peperangan usai. Yang dikisahkan oleh Rasul termasuk seperti itu. Muslim kafir perang fisabilillah, si muslim terbunuh, si kafir dapat hidayah masuk Islam, berubah haluan, dia berada di pihak muslim.
selanjutnya dibunuh lagi. Dari semula membunuh, terakhirnya dia dibunuh, sama-sama masuk surga. Allah bisa memberikan karunia-Nya kepada siapapun manusia yang Allah kehendaki. Boleh jadi kemarin dia musuh Islam, selanjutnya jadi pembela Islam. Boleh jadi kemarin dia ada di pihak Islam, sebaliknya selanjutnya dia murtad. Itu sepenuhnya hak Allah. Bagi Allah nggak ada masalah kalau toh muslim-muslim yang ada saat ini murtad. Kalau Allah mau, sangat mudah untuk memberikan hidayah. Mereka yang sebelumnya non-muslim semuanya masuk Islam. Islamnya menjadi Islam yang jempolan, yang pilihan. Itu sangat mudah bagi Allah. Di Al-Maidah ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad, keluar dari iman Islamnya, itu enggak masalah bagi Allah. Kita menjadi muslim mukmin, bukan Allah membutuhkan kita, tapi itu untuk kepentingan kita sendiri. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sangat mudah bagi Allah untuk memunculkan kaum, memunculkan sekelompok orang yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang orang itu selalu rendah hati kepada sesama mukmin. Sebaliknya, a'izzatin 'alal kafirin, tidak pernah lemah, tidak mau menyerah kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu jihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka enggak takut dicela, enggak takut dinista. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah berkenan memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui siapa yang berhak diberi karunia-Nya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika ada kata yang kata itu umum kita pergunakan seperti tertawa tadi, kok oleh Rasul diucapkan yadhakullahu, Allah tertawa, jangan dimaknai tertawa. Karena ketika kita maknai dengan makna yang sebagaimana kita gunakan, Allah tertawa, yakin orang yang dengar omongan itu akan membayangkan orang tertawa itu bagaimana sih. Ini tidak boleh murtad. Di antara pelajaran akidah sederhana yang selama ini diajarkan orang tua kepada kita, sifat 20, satu di antaranya adalah mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dari makhluknya. Allah beda dari makhluknya. Wajib kita meyakini Allah tidak sama dengan siapapun, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Wajib. Tapi kita harus hati-hati sekali lagi, karena ternyata pandangan Allah itu sama dengan manusia. Hingga saat ini tetap ada ustadz-ustadz yang berpandangan seperti itu. Kenapa sih mereka berpandangan seperti itu?
Saya cari-cari, saya mutolaah, ternyata didasarkan satu hadis riwayat Imam Muslim. Satu hadis riwayat Imam Muslim, fa innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Nyak yang dimaksud itu apa? Ini yang harus hati-hati. Mayoritas ulama memahami nyak yang dimaksud bukan sesuai bentuk Allah, bukan. Tapi ada sebagian kecil ulama menerjemahkan sesuai bentuk Allah. Allah ciptakan Adam sesuai bentuk Allah. Kalau dimaknai seperti itu, jelas dengan Asy-Syura ayat 11 tadi akan bertolak belakang. Apalagi hadis lengkapnya kalau kita ikuti, kita pahami, nya di situ bukan sesuai bentuk Allah. Lengkapnya hadis itu, idza qatala ahadukum sahibahu. Redaksi yang lain, idza daraba ahadukum sahibahu akhahu falyajtanibil wajha fa innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Apabila ada di antara kalian yang hendak memukul saudaranya, maka hindarilah memukul wajah. Karena Allah ciptakan Adam sama seperti bentuknya, bentuk manusia yang mau dipukul itu. Ini lebih pas. Itu mayoritas ulama memahami hadis itu, Allah ciptakan Adam sesuai bentuk orang yang dipukul, al-madrub. Kita yakin wajah Nabi Adam seperti kita. Ada dahi, ada alis, ada mata, ada bulu mata, ada hidung, percis. Nah, itu menerjemahkan hadis tadi, Allah ciptakan Adam sesuai bentuknya, bentuk orang yang dipukul, itu lebih dekat, lebih pas, dan tidak bertentangan dengan Asy-Syura ayat 11. Jadi kalau ada ustaz jelasin bahwa manusia Allah itu seperti apa? Seperti kita, punya mata, punya tangan. Hati-hati, jangan pernah diikuti ustaz itu. Dalam hal itu saya yakin dia menyimpang. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, banyak beramal soleh, ketika akidahnya menyimpang, dia bukan muslim. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi kalau kita cari mantu, cari yang soleh, solehah, nggak cukup. Yang soleh dan muslim. Jadi soleh belum tentu muslim.